Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu unzila alaihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi ashrafil adyan. Amma ba'du. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-imana illa man yuhib. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat subuh di Musalla Al-Kautsar yang insyaallah semuanya senantiasa Allah muliakan, senantiasa Allah ridhai, Allah mudahkan segala urusannya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan tentu saja Allah senantiasa berkahi, khususnya Allah berkahi waktunya. Allah berkahi waktunya artinya kita bisa menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan ini yang sekali berlalu nggak akan terulang lagi dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini juga mungkin karena doa Rasulullah SAW. Beliau mengatakan burika li ummati fi buqurihim, sesungguhnya umatku itu diberkahi di pagi hari. Di pagi hari Allah berkahi. Di antara tanda Allah berkahi apa? Pagi-pagi belum subuh mudah-mudahan sudah berbangun, ya kan? Sudah tahajud. Insyaallah nih, kalau saya lihat nih wajahnya orang habis tahajud semua. Makanya sampai di sini pada tenang ya, pada ngantuk ya. Karena semalam habis begadang ya kan. Tahajud mungkin 2 rakaat tambah witir 1, alhamdulillah. Ya kan? Salat tahajudnya 2, witirnya 1. Terus kita lakukan lama-lama ditambah
tahajudnya 4, witirnya 3, ada 7. Lama-lama terus sampai tahajudnya 8, witirnya 3, 11, Masya Allah. Lalu beranjak ya, pergi ke masjid, ke musola. Ini ke musola ini tantangan juga ya. Langkah-langkahnya Allah kasih pahala besar ya kan. Terutama yang rumahnya jauh, yang ada agak sepuh lagi kan, nanjaknya lumayan curam di sini. Ya kan? Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, al-ajru min jinsin amal. Al-ajru min jinsil amal. Semakin jauh, semakin kesusahan, sulit, ya, pahalanya lebih besar. Dan langkah-langkah orang yang ke masjid itu, langkah yang satu menjadi penghapus dosa, langkah yang lain akan mengangkat derajat. Ya otomatis kalau orang itu dihapus dosanya, derajatnya akan diangkat. Makanya ulama mendoakan atau dan mereka berdoa agar dosa-dosa kita, dosa-dosa mereka diampuni ya. Dengan diampuni maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Ini merupakan keberkahan. Orang-orang yang Allah mudahkan untuk bisa salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, itu pertanda bahwa Allah insya Allah selamatkan, bebaskan dari sifat kemunafikan. Kata Rasulullah SAW, asqalus salati ala al-mu'minin al-isya was subh. Salat yang paling asqalus salati ala al-munafiqin al-isya was subh, kama qala Rasulullah SAW. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah isya dan subuh. Maka kita bersyukur ketika kita dimudahkan untuk selalu hadir ya. Isya, apalagi juga subuhnya, dan ditambah dengan salat-salat yang lain, maka insya Allah mudah-mudahan bagian dari tanda cinta Allah, rahmat Allah kepada kita. Allah bebaskan kita dari sifat kemunafikan. Dan itulah memang tanda-tanda bahwa Allah memberikan kasih sayangnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sungguhnya Allah telah membagi di antara kalian akhlak kalian. Allah sudah bagi akhlak kita. Jadi sebelum kita dididik dengan pendidikan akhlak yang baik sama orang tua kita, sama lembaga pendidikan kita dan lingkungan kita, sebetulnya Allah sudah bekali setiap kita itu punya akhlak yang bawaan, ya kan? Akhlak bawaan ini Allah sudah tanamkan menjadi fitrah. Setiap orang itu senang kepada kebaikan, senang kepada kejujuran, senang kepada ya hal baik. Itu sudah merupakan bawaan. Baru nanti kemudian kita sempurnakan. Makanya di antara tugas Rasulullah SAW adalah apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau menyempurnakan berarti sebelumnya sudah ada belum? Sudah ada. Bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus itu, orang-orang jahiliyah dahulu, dalam artian orang kafir Quraisy itu sudah mempunyai akhlak. Mereka senang memuliakan tamu, mereka jujur. Satu contoh namanya Abu Sufyan begitu benci kepada Rasulullah SAW, begitu berambisi untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Tapi ketika ditanya oleh Heraklus, bagaimana sih akhlak Muhammad itu? Dia sebagai seorang bangsawan yang harusnya mempertahankan integritasnya, dia katakan dengan jujur, Muhammad ini begini.
Dia katakan seadanya, Muhammad orang baik, mengajarkan kepada silaturahim, mengajarkan kejujuran, ya kan? Mengesahkan Allah, ya kan? Bahkan sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi pun, mereka kagum kepada orang-orang baik. Nabi Muhammad mendapatkan gelar sebagai Al-Amin, ya kan? Nabi Muhammad mendapatkan kepercayaan. Orang-orang nitip barang-barang ke beliau. Bahkan ketika umur 35 atau 36 tahun terjadi sengketa, orang berebut meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula, apa? Yang diminta untuk jadi hakim siapa? Nabi Muhammad. Artinya mereka senang kepada kebaikan, punya karakter yang baik, punya akhlak yang bagus. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana juga Allah sudah membagi di antara kalian apa? Rizki. Rizkinya sudah Allah bagi. Makanya namanya rizki itu sudah dijatah, ya. Nggak ada orang iri, ya. Jangankan beda, ya, beda umpamanya pendidikannya, beda latar belakangnya dan sebagainya. Kadang-kadang sama, ya, satu keluarga pendidikannya sama, kerjanya sama, tapi rezekinya beda. Karena memang sudah Allah tentukan. Hanya saja seberapa rezeki kita Allah tidak kasih tahu, ya. Kita tinggal yakin, ya. Selagi rezeki kita masih ada, pasti akan kita dapat. Sebagaimana kalau bukan rezeki kita, walaupun kita kayak apa, nggak akan. Bahkan rezeki yang masuk ke dalam mulut kita ini, kalau bukan rezeki kita, ya, dituangkan di mulut pun kita nggak bisa menelan. Kata Rasulullah SAW, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Jadi ukuran keberhasilan dunia itu, prestasi duniawi itu bukan ukuran bahwa Allah itu cinta. Baru-baru ini saya mengaji, bertemu dengan salah seorang mu'alaf. Dia bercerita, Ustadz, saya ini mu'alaf, keluarga saya itu belum ada yang mau ngikutin jejak saya kecuali hanya satu orang. Tapi qadarullah, ini mereka yang belum masuk Islam ini, itu rezekinya itu banyak, Ustadz. Rumahnya itu di kota gede-gede, mobil di rumah itu setiap anak punya mobil, dan nggak ada, Ustadz, kayak mobil saya Avanza, nggak ada, bagus semua. Dan saya ketika ketemu dengan mereka selalu mereka tawarin, kalau kamu mau balik, ambil itu rumah yang di kota yang paling gede, kamu pilih. Selalu begitu. Saya bilang, Pak, untuk apa sih Bapak nyari harta sebanyak-banyaknya? Allah karuniakan iman Bapak sebagai muslim itu tiada tara, itu nggak sebanding. Karena menurut Allah apa? Dunia itu nggak ada nilainya. Bahkan kalau kata Rasulullah SAW, bahwa dunia ini apa? Seperti orang apa? Orang hidup ini seperti orang sedang sekedar mampir. Dalam satu hadis qudsi mengatakan, seandainya dunia ini di sisi Allah itu lebih bernilai dari sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan seteguk air minum pun kepada orang kafir, ya. Tetapi karena menurut Allah dunia itu nggak ada nilai, silakan, mau kafir mau muslim kasih. Jadi dunia itu bukan ukuran. Tetapi untuk mereka, orang-orang yang orang-orang non-muslim ini, orang-orang yang belum mau masuk Islam itu menganggap bahwa keberhasilan dunia itu adalah tolak ukur sebagai ridho Allah atau ridho Tuhan mereka. Makanya mereka kalau datang ke tempat ibadah pakai pakaian yang paling bagus, pakai mobil yang paling bagus, tampilan yang paling bagus, karena mereka mengukur keberhasilan itu diukur dari dunia.
Dan ini orang mu'alaf ini yang baru masuk Islam ini selalu dikatakan, ngapain sih ente masuk Islam? Ente itu nggak diridhoi sama Tuhan, buktinya ente hidupnya sengsara, katanya begitu. Kalau kami rizkinya banyak, rumahnya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus, fasilitas hidupnya bagus-bagus, itu pertanda itu Tuhan kami itu ridho kepada kami. Bilang begitu? Tidak. Bahwa keberhasilan dunia itu bukan ukuran Allah ridho. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Fajar ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika orang itu Allah kasih kemudahan, Allah kasih lancar rezekinya, lalu mengatakan Rabbi akraman, oh Tuhanku itu ridho kepadaku, memuliakanku. Jadi dia mengukur bahwa prestasi dunia itu sebagai ukuran bahwa dia itu ridho. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah persulit, dalam artian Allah uji, ya rizkinya seret, usahanya lagi nurun dan sebagainya, dia katakan rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Itu kata Allah dibantah, enggak benar itu. Kalla, bukan. Jadi saya katakan bahwa tanpa kita ujub, tanpa kita menyombongkan diri, ketika Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis seperti ini, Allah mudahkan kita hadir untuk sholat berjamaah, Allah mudahkan kita melakukan berbagai amal soleh, itu tanda cinta Allah, bukan ukuran-ukuran duniawi. Jadi saya bilang bahwa antara orang si mu'alaf ini yang mungkin hidupnya ya sekedarnya, punya rumah, punya mobil ya biasa, dengan mereka yang begitu melimpah hartanya tapi dia tidak beriman, ya masih jauh beruntung sih ini. Ya, karena dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Jadi kalau orang kafir di dunia ini sudah surganya, ya kan? Orang mukmin itu penjaranya. Suatu ketika ada seorang Yahudi miskin menegur seorang khalifah yang sukses kaya raya. Kata si Yahudi, wahai khalifah, Nabi ente itu bohong. Lalu kenapa? Nabi ente bilang bahwa orang mukmin ini di dunia ini adalah penjara. Kami orang-orang kafir ini yang kalian bilang orang kafir ini di surga. Tapi buktinya mana? Saya miskin, saya susah. Sedangkan ente khalifah udah berkuasa, udah kaya, udah hebat. Berarti nggak bener dong sabda Nabi ente. Si Yahudi miskin protes kepada khalifah. Oh, bukan itu maksudnya. Maksudnya orang mukmin walaupun di dunia itu sudah sukses banget, udah kaya, udah pejabat, udah berbagai macam fasilitas hidup dia dapatkan, tapi bagi dia itu nggak lebih sebagai penjara dibandingkan nanti apa yang akan dia dapatkan di surga. Karena yang namanya dunia, sehebat apapun, seenak apapun, ya itu aja. Kita kepengen begini, begitu sudah kesampaian, ya biasa. Karena memang kita terbatas, semu. Kepengen makan yang paling enak, ya makan beberapa suap, habis itu yaudah. Kepengen punya mobil yang paling bagus, setelah naik, ya biasa saja. Kenapa? Karena untuk orang beriman ini sijen, penjara. Tapi untuk orang kafir ini sudah surga. Walaupun dia ditakdirkan miskin banget nih,
Tapi ini sudah surga dia. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu Masya Allah begitu pedihnya. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti orang mukmin itu harus menyusahkan diri karena dia di penjara, bukan. Inti saya ingin mengatakan dalam pengantar pengajian ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang Allah mudahkan untuk hadir di majelis, untuk melakukan berbagai amal soleh. Karena kata Rasulullah SAW, wala yu'til imana illa man yuhib. Jadi Allah memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai, tetapi tidak memberikan keimanan. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi Allah tidak akan memberikan keimanan kayak kita ini datang ke majelis kecuali kepada orang yang Allah cintai. Alhamdulillah, datang ke majelis itu merupakan karunia yang Allah berikan. Makanya seorang sahabat menasihati kepada kita, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlak. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan, jadilah kamu orang alim. Orang alim itu maksudnya orang yang memang punya ilmu. Belajar dulu, sabar dia, belajar sampai sudah menjadi seorang yang alim. Ya. Setelah menjadi seorang alim, ya kita kewajibannya apa? Menyampaikan ilmu yang kita dapatkan. Kun aliman. Nah, jadi proses ya, niat hadir ke majelis, ya niatnya apa? Li raf'il jahli min nafsi, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Jadi niatnya supaya kita tambah ilmu supaya hilang kebodohan. Jangan niat yang lain-lain. Sampai terus kalau kita ngaji terus sampai menjadi seorang yang punya ilmu, alim. Au muta'alliman, atau kalau nggak bisa atau belum jadi orang alim, jadilah orang yang muta'allim, pembelajar. Belajar dulu, ya kan? Nah, belajar. Niatnya yang benar. Karena memang ilmu itu sangat utama. Kata Syekh Muhammad bin Hanbal mengatakan, la syai'a ya'dilul ilma. Tidak ada amalan apapun yang sebanding dengan ilmu. Ya. Karena orang melakukan berbagai amal kalau nggak ada ilmunya sia-sia. Maka kata beliau, la syai'a ya'dilul ilma. Tidak ada yang sebanding dengan ilmu. Asal orang itu belajar dengan niatnya yang benar, mencari ridha Allah, niat menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Jangan belum apa-apa udah niat macam-macam. Kepengen ini, kepengen itu. Baru-baru ini saya baca di medsos ya, Ustadz muda, Ustadz ini menguliti ustadz-ustadz yang lain yang lagi viral sekarang, atau bahasanya seperti itu deh. Ya Allah, ini ustadz mau ngulitin ustadz-ustadz yang lain maksudnya apa? Ya kan? Kita belajar ilmu itu untuk mencari ridha Allah, untuk menghilangkan kebodohan, bukan untuk pamer dalil, ustadz-ustadz lain mau didebat semua, bahasa mereka mau dikuliti. Waduh, apa? Kita mencari ilmu untuk mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan, ya kan? Au muta'alliman, pembelajar. Au mustami'an, atau menjadi pendengar. Kalau nggak bisa jadi alim, minimal menjadi pembelajar. Nggak menjadi pembelajar, minimal mustami, pendengar. Jadi Ibnu Mas'ud membedakan antara pembelajar dengan pendengar. Apa bedanya? Kalau pembelajar itu aktif, menyiapkan alat tulis, ya kan? Kalau zaman dulu ya, bawa pulpen, bawa pensil,
atau bawa kertas ya kan untuk mencatat. Kalau zaman sekarang ya pakai alat yang lain. Sekarang udah canggih nih, ada HP, ada tab, bisa untuk merekam, bisa untuk menyatat itu kan. Itu kalau pembelajar. Kalau mustami apa? Pendengar. Yang dibawa apa? Kuping. Nah, jadi kalau pembelajar apa? Pulpen sama buku ya kan, atau alat-alat yang lain untuk merekam. Tapi kalau pendengar bawanya kuping. Bawa kuping sama cari sandaran. Ngantuk. Nah, itu mustami. Tapi itu masih bagus kata Ibnu Mas'ud. Alim, muta'alim, atau mustami. Wala takun rabi'an. Jangan jadi yang keempat. Keempat itu maksudnya wala-wala. Enggak alim, enggak belajar, enggak mendengar. Kabur langsung. Enggak pernah dengar ngaji. Ngandani ilmu zaman dulu pernah ngaji. Itu aja udah. Padahal ilmu Allah begitu luas. Kalau kita habiskan seluruh umur kita, palipun kita dapat baru sedikit. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Kata Allah, seandainya seluruh pohon-pohon dijadikan pena, laut dijadikan tinta, ditambah 7 lipat lagi, kata Allah, tidak akan habis untuk menulis kalimat Allah. Ya, zaman sekarang alhamdulillah ya, belajar tuh mudah ya. Zaman dulu ya kan Imam Syafi'i itu masih kecil ya, udah rajin belajar ya. Sampai ibunya itu nyari-nyari kertas, dia cari kertas untuk mencatat. Kalau sama sekarang saya nggak bawa kitab nih, bawaannya HP. Dengan ini kita bisa download kitab ini, berbagai macam kitab dari mana saja ada. Mungkin kalau di print out itu bisa truk-truk, itu cukup di sini, dimasukkan dalam satu flash atau disimpan di sini sudah. Tapi zaman dulu orang mau belajar susah, harus mencari kertas. Pulpennya aja masih pulpen yang bukan ini, tapi masih yang tul-tul gini kan. Sampai dikatakan Imam Bukhari itu dalam satu malam pernah dia bangun sekian kali. Dia kalau ada mau mencatat satu hadis atau satu pesan, dia bangun, nyalakan lampu, nulis dikit-dikit. Begitu. Imam Syafi'i juga begitu, sering dia merun. Jadi kalau kita butuh kitab zaman dulu itu nggak kayak sekarang kita bisa print out, bisa beli ya. Zaman dulu kalau mau beli kitab mesen, nempak itu booking. Kalau sekarang datang ke Sukul Kutub, pasar kitab, lalu mesen, Pak saya mau beli kitab ini, belum ada kitabnya. Oh baik, nanti ada masternya ya satu. Masternya itu untuk apa? Untuk contoh nulis. Saya mau beli kitab Sahih Bukhari 4 jilid mamanya. Ada masternya, tapi nggak dijual. Dia harus beli dulu, mesen. Nanti sekian lama kemudian datang lagi sudah ada. Belum ada cetak, belum ada zaman kayak sekarang. Jadi tapi para ulama masya Allah dengan kondisi yang seperti itu, mereka masya Allah begitu bersungguh-sungguh belajar. Bahkan ya, Imam At-Tabari diriwayatkan kalau dihitung prestasi hasil karyanya dengan hidupnya itu, dikatakan oleh para ulama minimal satu hari itu tidak kurang dari 20 lembar. Jadi kitab karya beliau dibagi dengan umur beliau itu satu hari kurang lebih berapa? 20 lembar. Nah, kalau kita jarang nulis, padahal sekarang nulis gampang banget, tinggal copy paste, edit aja pun nggak ada kita. Jadi beda. Nah, saya tidak membawa kitab yang fisik, tapi saya membawa kitab langsung ya. Kitab elektro ya, kitabnya canggih sekarang, di HP sudah cukup. Yaitu tentang bagaimana kalau tidak salah ya, tidak sampai sekarang sudah tanggal
Rajab bulan tanggal 19 atau 20 18 ya. Artinya kurang lebih 40 hari lagi ya kan. Kita sudah masuki Ramadan. Mungkin kita perlu ya, di antara bentuk rahmat Allah kepada kita ya, setelah belum lama kita ini ya, ada Ramadan, ada berbagai macam aktivitas agama yang lain, agama atau aktivitas ibadah yang lain, kita akan mendapatkan insya Allah kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan juga kepada umat-umat yang sebelumnya. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tentu sebelum kita menerima kehadiran tamu yang mulia ini, bagaimana kita perlu mempersiapkan sambutannya. Apa-apa yang perlu kita lakukan untuk menyambut kehadiran tamu agung ini, karunia Allah yang paling mulia ini, ya kan? Yaitu datangnya bulan Ramadan. Para ulama menulis banyak nasihat-nasihat tentang bagaimana menyambut bulan Ramadan. Dan tadi panitia juga sudah mengumumkan ya, insya Allah akan ada rapat ya, mempersiapkan bagaimana kepanitaan Ramadan. Maka ini sejalan dengan program kita menyambut Ramadan. Saya akan sampaikan nasihat ulama bagaimana kita mempersiapkannya. Disebutkan yang langkah pertama adalah at-taubatu as-sadiqah. Orang yang mau mendatang atau mau masuki bulan Ramadan, pertama pastilah kita harus banyak taubat kepada Allah. Taubat itu dalam bahasa artinya taba yatubu, artinya raja'a yarji'u, artinya kembali. Banyaklah kita berupaya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama 11 bulan ini atau 10 bulan yang sudah lalu itu meninggalkan Ramadan, kita mungkin sudah mulai ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau sudah mulai keluar dari rel yang sebenarnya. Maka kita harus segera kembali bertaubat. Makanya Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh. Nasuh itu yang betul-betul bersih, murni, jujur, sebenarnya. Ini nasuh. Asa rabbukum ayyukaffira ankum, dengan bertobat itu Allah akan ampuni dosa-dosana. Wa yudkhilukum, dan Allah masukkan jannatin, surga, tajri min tahtihal anhar. Jadi orang yang bertobat itu bukan sekedar Allah berikan ampunan, tapi apa? Allah tambahkan apa? Masukkan ke dalam surga. Allah kasih keberuntungan. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhan nasu la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kalian menjadi orang-orang yang apa? Bahagia. Jadi taubat ini Masya Allah ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan ya, dalam satu hadis mengatakan beliau itu tidak kurang dari, ada yang satu riwayat mengatakan 100 kali beristighfar, minta ampun,
Ada yang di riwayat lain mengatakan 70 kali. Sekarang kita pelajari dari hadis beliau ini, ya kalau beliau saja orang yang paling baik, orang yang sudah ampuni dosa-dosanya, orang yang sudah terbebas dari berbagai macam kesalahan, itu masih memberi contoh, mengabarkan kepada kita bertobat, beristighfar, minta ampun tidak kurang dari 100 kali, maka apalagi kita. Jadi memang begitu penting. Sebelum kita nanti jauh mempersiapkan yang lain-lain, bersihkan diri kita dulu, kita kembali kepada Allah, mohon ampun, bertobat. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bab tobat menjelaskan syarat tobat nasuha itu ada 3. Kita dianggap sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha apabila kita memenuhi 3 syarat. Yang pertama apa? Disebutkan an-nadam. An-nadam itu penyesalan. Kalau kita melakukan suatu kesalahan lalu kita mau bertobat, hadirkan rasa penyesalan dulu. Nyesel, ya Allah, kok bisa saya sampai begini. Yang kedua apa? Al-iqla. Al-iqla itu segera take off. Al-iqla itu bahasa Arabnya itu artinya take off, melepaskan diri. Kalau selama ini kita melakukan berbagai macam kesalahan karena ada faktor, karena kita di sini atau karena kita begini dan seterusnya, supaya kita bebas dari kesalahan itu, pastinya al-iqla, bebaskan dari hal itu. Sebagaimana kisah di zaman Bani Israel itu, ada seorang yang begitu jahatnya ya, begitu besarnya dosanya sampai dia membunuh berapa orang? 99 orang. Lalu dia datang lagi, lalu dia datang kepada seorang syekh, seorang pendeta, dia minta nasihat. Wahai Tuan, saya sudah melakukan dosa sebesar ini, telah saya bunuh 99 orang. Apa tobat saya masih bisa diterima? Kata si Tuan pendeta ini mengatakan, wah, bagaimana orang bunuh 1 orang aja udah dosanya seperti membunuh seluruh orang, apalagi nih membunuh 99, nggak akan diterima. Lalu dia marah, lalu dihabiskan dia juga, akhirnya menjadi lengkap 100 orang. Lalu datang kepada seorang syekh yang lain. Nah, ini lebih bijak jawabannya. Kata dia, jangankan 100 orang, lebih dari itu pun Allah itu maha luas pintu tobatnya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hari kita melakukan kesalahan yang mungkin sudah keterlaluan. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kamu itu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Akhirnya disampaikan, ya Allah itu maha penerima tobat. Kamu kalau mau betul-betul bertobat, Allah masih mau menerima. Syaratnya kamu harus segera pindah dari daerah kamu. Kalau kamu pengen betul-betul tobat, sekarang kamu pergilah ke daerah ini, ke kampung ini, di sana kamu bertobat. Akhirnya dia pun mengikuti nasihat itu. Lalu dia pergi ke satu tempat yang disarankan oleh syekhnya itu, oleh pendetanya itu. Di perjalanan, belum sampai ke tempat dia mau pindah, mau memperbaiki diri, mau bertobat, Allah cabut nyawa. Lalu berdebat nih, ini tobatnya sudah diterima atau belum?
karena dia itu sudah berangkat menuju tempat taubat tapi belum sampai, sudah meninggal. Disebutkan dalam riwayat itu bahwa ini menjadi rebutan antara malaikat yang mau menyiksanya dengan malaikat yang memberi pahala atau yang malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ya ini nggak diterima taubatnya karena dia belum sampai ke tempat taubat, dia sudah mati. Tapi kata si malaikat rahmat, ya enggak juga, orang dia udah niat mulai tadi, udah niat baik, dia udah sampai berjalan. Akhirnya diukur. Sebutkan jaraknya itu diukur. Jaraknya dari dia tempat berangkat bertobat dengan menuju tempat tobatnya itu lebih dekat mana? Ternyata masih dilalah itu dengan izin Allah lebih dekat ke tempat bertobat, maka dikatakan itu diterima tobatnya. Jadi para ulama mengatakan ayat ini ayat yang paling memberikan harapan. Jangan putus asa, ya kan? La taqnatu mir rahmatillah. Jadi syarat yang kedua kalau mau diterima tobatnya apa? Bebaskan, putuskan diri kita dari hal-hal yang mungkin menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa. Segera bebaskan. Yang ketiga apa? Al-azmu alla ya'uda ilaihi abadan. Yang ketiga harus bertekad, niat dengan sungguh-sungguh tidak akan ngulang lagi. Nyesel, putuskan dari perbuatan yang menyebabkan dia terjerumus kepada dosa, terus tekadnya nggak akan ngulang. Pokoknya taubatnya betul-betul, bukan taubatnya habis kayak orang makan sambel ya, pedas ya. Kalau lagi pedas-pedasnya kayaknya udah nggak mau lagi, tapi nanti udah hilang pedasnya pengen makan lagi ya, bukan itu. Jadi betul-betul al-azmu alla ya'uda ilaihi abadan. Niat untuk betul-betul tidak akan ngulang lagi. Nah, ini taubat ini insya Allah sudah dianggap taubat nasuha kalau kesalahannya kepada Allah. Kesalahan kepada Allah itu maksudnya kesalahan kita langsung terkait dengan hak Allah, meninggalkan sholat atau apa gitu yang memang salahnya kepada Allah. Kalau menyangkut kesalahan kepada hamba, hak-hak hamba yang kita langgar, mengambil hartanya, menjatuhkan kehormatannya, menghina dan sebagainya, itu menyangkut sesama hamba itu, Imam Nawawi mensyaratkan ditambah satu lagi. Apa itu? Harus minta maaf, minta diikhlaskan. Kalau harta ya harus kita ganti, kecuali kalau dia sudah ikhlas, ya kan? Jadi insya Allah itu baru dikatakan taubatan nasuha. Yang kedua, biar waktunya agak singkat, kan udah jam 6 ya. Yang kedua, al-iktharu minad du'a, banyak-banyak berdoa. Waqad warada an ba'di salaf annahum kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan, summa yad'unahu khamsata ashhur ba'daha hatta yuqbala minhum. Disebutkan para ulama terdahulu itu, orang salafus saleh itu, mereka ketika sudah menjelang Ramadan, mereka berdoa kurang lebih selama 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah berdoa an yuballihahum Ramadan, agar mereka disampaikan ke bulan-bulan Ramadan. Ada doanya yang terkenal. Ada yang mendoifkan doa ini, ya kan? Ada yang mengatakan itu bukan doa, ya, itu perkataan atau doa ulama. Ya ala kulli hal, kita tidak memperdebatkan itu. Tapi seandainya itu merupakan hadis, itu hadis yang masyhur. Dikatakan Allahumma balighna, gimana? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini doa. Doa itu
Kalau kita ragu apa ini memang dari ajaran Rasulullah atau tidak, ya kita nggak usah bilang bahwa ini doa dari Rasulullah SAW, atau nggak usah bilang qala Rasulullah SAW. Tapi kita berdoa kan boleh. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu yang dicontohkan oleh ulama, berdoa seperti itu. Tapi kalau kita ragu bahwa ini bukan hadis atau bukan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya nggak usah bilang-bilang bahwa ini Rasulullah SAW bersabda. Tapi ini doa ini benar secara makna. Makanya para ulama membagi doa itu ada dua macam. Ada doaul ibadah, ada doaul hajah. Doaul ibadah itu doa yang memang ibadah. Bisa dari ayat, bisa dari zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, bisa dari hadis Rasulullah SAW. Jadi memang ini berdoa ini dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Seperti para ulama ada mengumpulkan rotib, pokoknya yang terkenal lah rotibul haddad. Itu isinya apa? Fatihah, awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, silakan. Itu termasuk doaul ibadah, berdoa dengan membaca-baca ayat dan doa-doa tertentu. Tapi ada namanya doaul hajah. Doaul hajat itu doa sesuai dengan hajat kita. Nah, kita kepengen ini, ya Allah berikan ini, ya Allah salam. Itu namanya doa hajat. Dua-duanya silakan diperbanyak menjelang Ramadan. Doaul hajatnya, kita kepengen hajat apa, silakan. Kalau kita bisa nyontoh doa-doa hajat yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, oleh para ini, silakan. Kalau enggak, kalau doa hajat itu yang sesuai dengan hajat kita. Kalau bisa bahasa Arab silakan, bagus. Kalau enggak pakai bahasa Indonesia, Allah Maha tahu, silakan. Ini saja kalau mau berdoa itu adab doanya supaya terkabul, insya Allah adabnya dibaca, ya kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Alhamdulillah. Habis Alhamdulillah apa? Baca salawat, terus istighfar. Biasanya kan udah hafal ini, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Terus Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma firli dzunubi, dan seterusnya. Baru jadi tahapannya pertama ya, baca bismillah, terus memuji Allah, terus membaca salawat, istighfar untuk dirinya, syukur-syukur untuk orang yang lain juga, kedua orang tuanya dan lainnya. Baru sampaikan doaul hajat. Doa hajat kita ini kepengen apa? Ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak, berikanlah, silakan. Itu namanya doaul hajat. Kalau mau menjelang Ramadan, ya sebetulnya bukan hanya menjelang Ramadan, silakan mulai sekarang perbanyaklah berdoa. Makanya ayatnya pun setelah ayat puasa itu ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ada di surat Al-Baqarah setelah apa? Perintah puasa, setelah ayat puasa. Jadi artinya kita sebelum Ramadan pun sudah memperbanyak baca doa. Fayad'ul muslim rabbahu ta'ala an yuballigha syahr Ramadan ala khairin fi dinihi wa badanihi wa yad'uhu an yu'inahu ala ta'atihi fihi wa yad'uhu an yataqabbala minhu. Maka dia berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan ya,
bisa untuk bersungguh-sungguh menjalankan perintah agamanya, ya, dan minta pertolongan kepada Allah agar apa? Agar dia bisa melakukan ketaatan yang maksimal di bulan Ramadan. Satu lagi, sebenarnya banyak nih nasihatnya. Yang berikutnya adalah dikatakan at-tazawwud bil ilmi liyaqifa ala ahkamis siyam wa ma'rifati fadli Ramadan wa ghairi dzalik. Jadi setelah kita secara spiritual kita kondisikan, kita sudah banyak mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sampai di bulan Ramadan, Allah berkahi hidup kita, bisa memaksimalkan ibadahnya. Yang jangan lupa persiapan ketiga apa? At-tazawwud bil ilmi, membekali diri dengan ilmu. Walaupun kita sudah belajar, mungkin ada orang yang sudah mendapati Ramadan sudah sampai 40 kali. Ya, sejak dia puasa umur di atas 10 tahun umumnya dia sudah puasa, mungkin sudah ada yang 50 kali. Ya, tapi kita namanya orang belajar itu nggak boleh bosen. Udah hafal lah puasa, udah hafal deh taraweh, udah belajar juga. Karena orang itu apa? Akan lupa. Makanya masumiyal insanu illa linisyanihi. Manusia itu dalam bahasa disebut insan. Insan bahasa Arab itu dari kata-kata nasiya. Nasiya artinya lupa. Makanya orang itu disebut manusia karena banyak lupa. Tapi lupa ini baik. Kita bayangkan kalau kita nggak bisa lupa, saat-saat kita sedih, saat-saat kita menghadapi hal-hal yang buruk, itu gimana kita? Nggak akan bisa bahagia. Keluar dari toilet inget aja, wah itu masalah juga, nggak bisa makan kita kan. Jadi ada baiknya. Dan itulah makanya kita diperintahkan untuk apa? Banyak belajar, banyak hadir di majelis, banyak membaca, ya. Karena apa? Karena manusia diantara sifatnya itu lupa. Jangan sampai merasa itu mulai kecil saya udah biasa puasa, udah tahu. Jangan. Kita belajar at-tazawwud bil ilmi, membekali diri dengan ilmu, ya kan? Hadirnya aja udah dapat pahala, ya kan? Nanti ilmunya menambah derajatnya di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi syaratnya untuk dapat derajat yang tinggi di sisi Allah itu dua. Perbaiki keimanannya, tambah ilmunya. Nggak bisa hanya satu doang. Orang imannya mantap banget, wah kuat banget imannya, soleh banget, tapi dia ibadah nggak pakai ilmu, nggak akan diterima juga sama Allah. Ada orang pinter banget ngelotok nih dalil ayat apa dia, tapi nggak beriman, sama Quran aja ragu, Islam dihina-hina, ya nggak akan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus dua-duanya, imannya kita perkuat, ilmunya kita tambah, insya Allah. Jadi jangan pernah merasa kita itu sudah cukup dengan kita ilmu yang lama. Jadi tetap aja kita belajar. At-tazawwud bil ilmi, menambah ilmu, liyaqifa ala ahkamis siyam, supaya kita itu ingat, paham betul kepada puasa yang terkait dengan hal-hal ibadah puasa. Dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak, tidak akan diterima. Kan rugi kita. Udah lapar-lapar, udah haus-haus, udah berbagai macam pengorbanan, tapi sayang nggak dilandasi ilmu, akhirnya semuanya Allah tolak, ya kan? Karena syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama pasti harus
ikhlas lillahi ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu komitmen kita untuk betul-betul menjadikan Allah ini sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sehingga kalau kita beribadah pasti tujuannya Dia, nggak ada tujuan yang lain. Itu komitmen kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Komitmen yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita beribadah itu yang ngajari contohnya adalah Nabi Muhammad. Harus pakai ilmunya. Ilmunya itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita dua-duanya itu bisa kita laksanakan, komitmen yang kita ikrarkan setiap hari, niatnya karena Allah, caranya seperti yang dicontohkan atau yang dipelajari, diajarkan oleh Rasulullah, ya kan? Ya bahasanya tadi harus pakai ilmu. Makanya orang yang beramal tanpa ilmu tidak akan diterima. Intinya kita tidak boleh merasa bosan untuk belajar mengulang. Apalagi tadi manusia itu memang pelupa. Konsepnya kalau kita mempelajari itu tentang bagaimana konsep manusia itu lupa. Karena informasi yang masuk ke dalam otak kita ini, itu ketika dimakan waktu itu dia otomatis dia akan ada di bawah. Seperti umpamanya kita punya wadah. Ini wadah toples deh. Toples itu kita isi. Setiap kita dapat informasi kita catat. Hari ini saya ngaji di Al-Kausar ini taruh. Besok di kantor ada pengajian lagi. Kita ada yang ingat kita catat, masukin taruh terus. Karena yang paling duluan itu naruhnya paling bawah. Yang paling belakang lama-lama di atasnya. Maka biasanya orang itu kalau yang paling dekat itu yang paling mudah untuk diingat. Tapi yang paling bawah itu udah kelamaan, harus digorek dulu. Ya kan? Informasi yang kita dapatkan paling duluan itu posisinya udah di bawah. Supaya bisa di atas mudah kita ambil, harus bagaimana? Harus kita korek. Kita rubah posisinya, kita perbarui. Begitulah kita. Kalau orang itu merasa sudah cukup, dulu kan saya waktu kecil udah pernah ngaji, sampai tua nggak pernah ngaji lagi, ya udah. Harus kita selalu belajar. Jadi mungkin 3 hal ini menurut saya penting untuk kita upayakan. Pertama, marilah kita kembali kepada Allah SWT dengan memperbanyak beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, karena tidak ada di antara kita kecuali pasti banyak dosa. Dalam hadis dikatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah SAW, setiap anak cucu Adam itu adalah khata'. Khata' itu dari kata-kata khati. Kalau khati itu salahnya satu. Tapi kalau udah khata' itu banyak salah. Kata Rasulullah SAW, anak cucu Adam itu pasti banyak salah. Wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang banyak salah itu apa? At-tawwabun, orang yang mau bertobat. Kalau kita kepengen jadi orang yang terbaik, banyak-banyaklah kita bertobat. Apalagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, banyaklah kita berdoa. Mohon kepada Allah. Semua itu ya, apalagi sekarang ini lagi isu-isu banyaknya, terutama doa supaya keselamatan kita dari berbagai macam bencana, wabah ya. Orang lagi heboh corona. Nah, dulu kalau corona dulu tahu saya mobil sedan itu. Sekarang nih corona itu berbahaya rumahnya. Kalau dulu orang kan nyari-nyari corona ya. Untuk beli corona gitu kan. Sekarang corona pada takut. Saya kemarin jadwal di Matraman itu, jadwal khutbah diundang di Matraman. Rupanya di Jakarta itu sudah gawat banget persiapannya itu kan. Begitu masuk langsung diukur suhunya, ya kan? Langsung mau masuk masjid itu sudah disiapin apa? Ya, kemudian sampai sajadahnya pun khusus disiapin, masing-masing dikasih sajadah.
karena khawatir nanti habis bekas ini takut keluar. Masya Allah. Padahal ini kejadiannya yang pertama kemarin isinya di Depok. Orang Depok kelihatannya masih, alhamdulillah orang Depok hebat-hebat ya, nggak ada yang heboh ini tadi kan. Orang Jakarta udah begitu, ya kan? Padahal Rasulullah SAW mengajarkan itu banyak berdoa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal baras, dari penyakit belang, wal junun, penyakit gila, wal judham, penyakit kusta, wa sayyi'il asqam, dan berbagai penyakit-penyakit berbahaya yang lain termasuk corona. Ini banyak berdoa. Kalau kunut, tambah kunutnya, tambah Allahumma inna na'udzubika apa tadi? Minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Atau doa yang lain, Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar waz zina wa zina, terus seterusnya. Mohon banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang lain perbanyak. Yang ketiga, persiapkan ilmu mulai sekarang ya. Alhamdulillah ini panitia sudah ambil inisiatif ngaji ya tentang persiapan Ramadan ini. Di sini belum ada ilmunya, baru pengantarnya. Silakan belajar, buka lagi fikih siam. Banyak itu para ulama menulis, bahkan sekarang yang bahasa Indonesia juga sudah banyak. Dengan demikian insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sudah lebih siap insyaallah, sehingga bisa maksimal kita beribadah di bulan Ramadan. Baik, sudah jam 6, udah masuk suruk ya? Suruknya jam berapa? Oh ya, jadi sudah masuk suruk. Nanti bisa kita sempurnakan dengan sholat suruk. Tapi kalau ada yang mau menambahkan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, dikasih kesempatan. Terutama ibu-ibu biasanya udah menyiapkan pertanyaan kali ibu-ibu ya. Silakan ibu bapak yang mau menyampaikan sesuatu, boleh bertanya, boleh kasih info, boleh menambahkan ilmu atau informasi. Silakan. Nggak ada? Pas? Paham semua? Udah pintar semua, udah kerekam semua ya. Alhamdulillah, ini majelis yang paling berhasil, disampaikan ilmunya, nggak ada yang banyak tanya lagi, berarti udah paham semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditambahkan dan ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.